Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini, kita akan melakukan QC sekaligus kalibrasi untuk paket mesin espresso DeLonghi Dedica dengan grinder MB600. Sedikit informasi, jadi disclaimer-nya JPW ini sebenarnya adalah pembelian ya untuk dari salah satu marketplace atas nama Ibu Dewi Windiati. Ya, Ibu Dewi Windiati ini ada di Subang, Jawa Barat. Nah, beliau request dari chatting ya via salah satu marketplace tadi untuk melakukan kalibrasi sekaligus dengan grindernya. Jadi kita dari JPW juga kita bisa melakukan itu. Jadi bukan hanya membeli unit, kita QC, kita kirim, nanti pusing customer untuk gimana kalibrasinya, nonton YouTube aja. Belum tentu semua customer pun memang ngerti gitu ya cara kalibrasi meskipun udah nonton, meskipun udah belajar. Biasanya ada juga customer-customer seperti Bu Dewi ini. Mas, saya mau terima beres. Intinya grinder sama mesinnya tinggal saya pakai aja. Karena di paket ini juga udah ada macam-macam alatnya nih, kita sebutin satu-satu. Ini ada DeLonghi Dedica mesin espresso yang kita sebutin ini udah lebih ke arah udah ada kayak volumetriknya tapi masih pakai timer. Terus ini grindernya MB600. Terus di sebelahnya ada kopinya. Jadi nanti yang kita kalibrasi juga pakai house blendnya JPW, ini special blend. Jadi dia tidak perlu ganti-ganti grind size dulu gitu untuk 1 kilo ini. Kalaupun ganti sisanya nggak ada masalah sih, karena nggak terlalu jauh untuk kalibrasinya karena sama-sama blend. Terus dapat tamping mat, jadi di paket itu ada knockbox. Ini kita nggak perlu buka satu-satu. Ini ada milk jug 600, ini ada milk jug 350. Jadi di paket seperti itu. Nah, untuk kalibrasi ini saya juga menyarankan Sobat JPW juga perlu punya ini namanya digital scale sama obeng. Nah, obeng tuh kayak gini untuk setting si grindernya. Nah, kita buka aja dulu, kita unboxing dulu dari mesinnya. Kalau si DeLonghi ini sendiri sih mesinnya tuh rapih banget ya. Nah, dia biasanya dusnya tuh double-double sama styrofoam. Nah, kita cek kelengkapan mesinnya sendiri, mulai dari manual book. Nah, manual booknya tebal banget. Ya nggak setebal kamus bahasa Inggris sih, tapi muka lu tebelan mana? Muka saya ya tebelan inilah, muka saya nggak setebel ini Pak. Mau muka saya lagi. Emang tembok lah, ya? terus sama apa lagi? Oh iya. Masa sama muka gue gitu ya Pak? Masa sama muka gue, nggak mungkin lah. Ya ini dapat ada kartu garansinya juga. Nah, kartu garansi ini nanti ini kan ada 2 ya, ada yang buat customer, ada yang dibalikin. Nah ini ada serinya. Nah nanti ini kita kirim satu ke distributornya, yang satu kita kirim ke customer. Nanti kita isiin datanya Bu Dewi. Oke, terus setelah kartu garansi dan manual book, biasanya saya sebutnya kitab-kitab ya, kitab-kitab. Ini disingkirin dulu. Nah ini mesinnya. Nah mesinnya ini lihat deh, styrofoamnya bener-bener padat gitu ya. Minta tolong dibantu Riz. Bener-bener emang apa ya? Kalau kita lihat di sini kayaknya nggak goyang sama sekali tuh. Gitu. Nah kita coba ambil di bawah aja, ngeri jatuh gue. Padahal udah digoyang ya toh ya? Iya. Padahal udah digoyang ya. Tapi nggak goyang. Nah, padahal udah digoyang-goyang tapi nggak goyang. Kayaknya kurang deh goyangnya. Iya. Nah, apa sih kita? Nggak jelas waktu. Nah, ini kita lihat satu-satu. Di sebelah depan ini ada, ini biasanya cleaning, ini cairan cleaning. Nanti cara cleaningnya gimana? Kita share nanti, ada videonya juga. Nah, jadi dia lengkap banget. Ini cairan cleaningnya kalau buat di scaling biasanya. Ya mirip-mirip kayak chemical gitu deh. Gitu. Karena ini mesinnya memang sebetulnya dibilang komersial ya bukan, karena memang mesin rumahan. Dan dia masih pakai porta dan basket pressurize.
Ini dia dapat, kita cek satu-satu. Ini basket, tapi udah nempel. Oh, ini buat pot kopi yang memang tahu nggak Pak? Yang kayak udah kapsul gitu. Ya tahu. Nah, kayak gitu. Tapi pot kopi namanya, yang melebar, bukan yang kapsul kopinya. Karena dia basketnya nggak bisa dibuka, si shower screen-nya. Ini basket. Oh, ini single. Ini bisa dibuka. Dan kita cek satu-satu, emang barangnya baru ya. Sama kayak kalau kita lagi QC mesin lainnya. Kita masukin aja. Nah, terus di bagian bawah hati-hati kita lihat sebelum kita buka. Nah, kita cek, kita cabut dulu ini. Oh, ini sendok ya, sama tampingnya. Ini nggak saya buka, nanti kita pakai punya kita aja, ada di situ. Terus lagi kita buka lagi. Ini lo QC-nya sambil ngetes mesinnya nggak? Sambil ngetes mesinnya, sampai benar-benar kalibrasi si grinder sih Pak. Karena yang penting requestnya Bu Dewi, pokoknya saya pengennya tinggal pakai gitu. Ya, jadi ini juga Sobat JPW, kalau memang melakukan pembelian mesin, even di marketplace, ini contohnya di Tokopedia gitu ya. Ya harus juga ngecek si distributor atau si suppliernya bisa melakukan QC seperti ini sekaligus. Nanti kalaupun memang minta tolong buat kalau mesin kopi atau grindernya untuk kalibrasi, harus bisa juga dia. Tuh, ini kita pakai nanti. Kita buka satu lagi. Nah, ini nyangkut. Hati-hati. Rapi banget. Meskipun nggak rapi Ahmad, rapi banget. Iya, garing banget gua. Iya. Iya. Wih, ganteng ya. Oke, terus langkah pertama sebelum kita melakukan menyalakan mesin ini, kita perlu cek water tanknya dulu. Biasanya di water tank ini ada penyumbatnya, tapi ini enggak ya. Kayak kemarin kita beberapa kali dicek di sini ada penyumbatnya. Bukan ada. Oh, nggak ada, yang ini tekanan biasa. Nah, ini sebetulnya simpelnya bisa diisi langsung begini sampai bunyi klik aja. Terus kita ambil air. Nah, ini udah disiapin sebanyak ya 1 liter ya. Kalau kali ini untuk QC aja sebetulnya. Ya mau sampai maksimum atau enggak ada masalah. Yang penting bisa dicoba untuk digunakan. Dan ini prepare-nya simple banget, cuman ngisi air, terus colokin stop kontak, nyalain. Baru nanti kita ngobrol sama masalah grindernya. Nah, ini 1 liter kurang dikit lah. Ini kelihatan maksimumnya. Oke, kita colok aja nih. Dilibet-libet sama dilakban. Rapet banget. Oke, kita buka ya Bu Dewi ya mesinnya. Nanti kalau memang ngerasa ada kesulitan, bisa langsung melakukan video call dengan tim kita gitu. Jadi JPW juga memberikan fasilitas seperti itu. Kalau memang ada masalah, ada kendala, kita nggak tiba-tiba langsung servis nih rusak gitu. Enggak. Kita akan cek troubleshooting by video dulu. Masalah dari mesin itu apa gitu. Kalau mesin baru apakah mungkin ada kendala? Mungkin aja kalau di jalan digoyang-goyang tapi nggak goyang, iya. Digoyang-goyang tapi goyang gitu kan. Apa sih ya? Kalau nggak goyang nggak rusak kan berarti mesinnya. Kalau nggak goyang nggak rusak. Ini kita tinggal balik begini aja. Ini udah ready, kita ambil stop kontak. Oke, tolong dideketin kameranya, lampunya. Biar nggak jatuh. Oke, deketin lagi. Nah, kalau udah gini, tinggal dinyalain aja nih di sini. Oh, saya lupa. Biasa, sebelum kita ngecek dia mau nyala dan standby berapa lama, saya biasanya punya rutinitas untuk melakukan. Nah, kita cek. Ini udah nyala belum ya? Udah nyala tuh. Kita langsung stop wattin. Ini kalau udah nyala, kedip-kedip dulu sampai beberapa saat, berapa detiknya nanti kelihatan sampai dia terang. Jadi nggak kedip-kedip kayak gini.
tandanya ready gitu. Nah, kita akan tinggalin mesinnya. Mesinnya cukup seperti itu untuk prepare-nya ya Bu Dewi, jadi nggak ribet. Kopinya juga kita singkirin dulu. Knockbox-nya, milk jug-nya kita singkirin dulu. Tolong dibantu Eris. Nah, kita langsung ke grinder. Nah, di grinder ini sebetulnya nggak akan sulit sih kalau memang Sobat JPW udah tahu grind size yang optimal. Udah nyala tuh belum ya? Ini kita unboxing juga grinder MB600. Belok Bu. Si cutter saya terlalu tajam, setajam lidah. Iya, lidah lagi. Belum panas, tapi dia ngebuang tuh, lihat. Gitu. Kita lihat tadi ini ke bawah posisinya. Ini kita buka grinder. Nah tuh udah. Ya semenitan, semenit 20 detik tadi. Ini udah berubah jadi jadi terang, nggak kedip-kedip ya. Oke. Ini grindernya, minta tolong lap. Sorry. Sebelum kita pakai ini mesin, kita kalibrasi dulu grindernya, karena kunci dari ekstraksi yang maksimum itu sebenarnya bukan di mesin, tapi di kalibrasi. Nah, salah satu yang perlu dikalibrasi penting itu adalah grindernya. Karena mesin dia hanya memberikan air dengan temperatur yang sudah disetting, lengkap dengan tekanan tertentu. Nah, fokusnya kalau mesin hanya begitu, kecuali pakai yang manual ya. Ini grindernya kita cek dulu satu-satu. Ini hoppernya, ya baru ya, nggak ada retak, pecah atau apapun. Masih keset, ya keset. Ini manual, bukan manual book sih, ini kayak instruksi aja. Bagian-bagian part-partnya memang hanya dapat seperti ini karena kalau kita lihat harga grindernya juga relatif terjangkau. Tapi kita sudah coba grinder ini, kualitasnya juga nggak kalah dengan grinder-grinder sekelas. Kalau beda kelas ntar dia bisa main bareng. Apa sih? Beda kelas, beda kelas bisa main bareng. Ya maksudnya sekolah Pak. Oh. Kalau satu kelas bisa CLBK. Ya, CLBK. Ini kita buka aja, kita cek semuanya. Ini juga kita buka. Nyangkut. Nah, kelihatan ya, belum pernah digunakan. Nggak ada bekas kopi sama sekali, nggak ada bekas kayak garet. Dia masukin hopper atau dia masukin tray bubuk. Ini kita buka. Minta tolong ambilin sendoknya mesin display deh. Karena nanti ya kan sendoknya yang baru nggak saya pakai. Nah, gerah amat ya Pak. Banget. Nah, ini kita kesiniin aja. Untuk kalibrasi, nah simpelnya kita perlu cek dulu nanti tingkat kehalusan standarnya dia di mentok tuh berapa. Kalau memang udah cukup, kita nggak akan perlu lagi obeng ini, gitu. Jadi jangan serta-merta aja, serta-merta. Kita karena pengen custom, tahu-tahu kita udah kita bikin halus duluan gitu, karena belum tentu ini perlu dibuka juga. Kita colok. Karena kopinya Bu Dewi itu special blend, jadi saya akan ambil nih special blend langsung dari sini. Kita taruh sini aja. Kayaknya kalibrasi itu kan kurang lebih 12 ya. Paling saya pakai kurang lebih ya. Ini special blendnya nih. Kayaknya baru di roasting nih sama Bung Davi. Lumayan. Dan nanti akan ada pertanyaan, kalau saya di rumah nggak ada timbangan gimana Mas? Nah, jadi jangan khawatir Bu Dewi, cukup pakai sendoknya aja. Ini saya
Saya akan pakai kurang lebih 12 gram. Anggap saya kalibrasi sebanyak 3 kali, jadi saya butuh 36 gram. Kita taruh dulu. Untuk 12 gram itu kurang lebih 1 penuh seperti ini. Ditambah setengah. Tapi lebih baik timbangan digital Lebih harus baik ada. timbangan harus ada. Wajib. Kalau ini maksa Bukan ya. lebih baik, ini wajib. Timbangan digital wajib Nah, ada. itu 12-13 gram ya. Lebih baik sih jauh gitu sih. Kalau Pak Togung wajibin malah. Bukan lebih baik, emang harus ada. Ya nggak? Setuju sih. 24 kita bikin lagi nyampe 36. Oh, 36. Ya, 38 lebih-lebih dikit nggak apa-apa. Oke, kita tutup lagi. Kita anggap akan kalibrasi sebanyak 3 kali. Harusnya sih dapat ya. Kita balikin lagi special blendnya. Oke, untuk mulai kalibrasi, ini saya bingung mau kemana. Untuk mulai kalibrasi, kita cek dulu tingkat kehalusan si dia nih, yang sekarang. Dengan menggunakan, ya boleh nanti pakai tangan aja, atau pakai tangan di sini. Sedikit aja, jadi kita nyalain dulu, mentokin di, mungkin di 2 dulu, nanti dikesatuin. Nah, kedengeran sih suara kayak bur yang beradu ya, lumayan rapet. Coba saya di 2 deh, feeling saya. Coba di 2. Saya akan masukin hanya dikit aja. Ya, saya ambil 2 gram aja. Pengen tahu tingkat kehalusannya dia seberapa. Ini masih baru, rapat banget. Kalau masih baru, rapat ya Pak? Yoi. Nah, ini kita cek apakah udah sesuai menurut ya pengalaman saya pribadi ya. Cukup. Kita lihat aja di tangan. Ini sih masih agak sedikit kasar. Saya butuh mungkin lebih halus lagi dikit. Ini kita buang aja di knockbox. Knockboxnya belum dibuka, jadi saya pakai knockboxnya JPW aja. Ini saya akan halusin lagi mungkin setengah. Jadi biar nanti Bu Dewi nggak bingung. Ini kita halusin ke 1,5. Coba ya. Nah, ini dicoba di 1,5. Ambil lagi sekitar 2 gram aja. Jadi nggak buang-buang banyak bubuk. Cepet banget. Harusnya sih udah. Nah, udah beda tuh sama yang tadi. Harusnya udah. Kita coba ini aja. Oke, kita coba pakai buat 12 gramnya. Tapi ini kita cobain dulu si mesin ini. Fungsi-fungsinya. Jadi sebelum kita benar-benar gunain dia, kita cobain dulu fungsi-fungsinya. Jadi fungsi masing-masingnya. Pertama kita coba untuk brewing single. Kalau saya stopwatchin lagi deh, karena dia kan nggak ada timernya. Dia adanya hanya kayak volumetric yang ditahan, terus tetap dihitung berdasarkan waktu. Mulai dari Cikarang. Jauh ya Cikarang. Nah biasanya dia kosong dulu tuh. Ini lagi nyala, tapi nggak keluar-keluar tuh Pak. Nah, dia menuhin dulu pipa-pipa, nah tuh baru ada ngebulnya Pak. Nah, tuh kan ngebul. Sampai sekitar di berapa detik? Oke, di sini sih 20 tadi. Cuman karena tadi ini 20-nya juga sempat ada kosong airnya, jadi kita ulang. Tapi kita cobain mungkin yang double sekarang. Jadi fungsinya normal semua apa enggak? 1, 2, 3. Preinfuse tuh biasanya 1 sampai 3 mati, D5 nyala lagi. Ketinggian sih ininya, kayaknya ntar saya ganti deh. Biar Apanya? kelihatan. Ininya nih. Nggak kelihatan, nggak apa-apa Iya, lah. nggak kelihatan ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kelihatan ngebulnya kan? Kelihatan. Nah. Untuk ini di 30 detik biasanya.
Oke, 26, 27. Saya stopnya di 28. Jadi kurang lebih segitu. Tapi ini memang buat settingannya dia ya. Nah, kita nanti akan setting untuk dapat kalibrasinya langsung sama bubuk kopi. Jadi fungsi si brewingnya dua-duanya aman. Kita cek fungsi steamernya. Nah, steamernya ini nggak ada bunyi tek 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 ya, Pak? Hah? Coba dengerin lagi. Tek tek ini nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, ini nyet nyet. Iya. Kok nyet? Jangan lupa pindahin dulu. Gitu. Sambil kita cek waktunya pada saat kita pindahin dia berapa detik. Ini kedip-kedip sampai hilang kedip-kedipnya. Biasanya sekitar 40 detikan ya, 40 detik, 50 detik biasanya. Oh, ini enggak, cepet 10 detik tuh. 11 barusan tuh. Nah, buang dulu airnya. Lalu baru bisa buat steam. Namun, mesin ini pinter. Ketika kita udah buang air seperti itu dan kita pakai, ini contoh ya. Jadi ini di lapangan pada saat kita steam, kita pakai kurang lebih 20 detik. Ini sengaja belum saya buka karena buat cappuccino bisa kayak gitu. 20 detik, nanti dia bisa pindah sendiri ke brew. Jadi perlu diperhatiin ininya. ...20 detik cukup. Oh enggak, ini cakep. Tapi airnya juga nggak terlalu banyak kok, dikit. Kita balikin lagi ke brew. Jadi kalau habis steam mau balik brew, pencet ini lagi. Kan kedip-kedip, tandanya suhu tuh masih belum optimal buat brew karena tadi habis pakai buat steam. Kita buang dulu flash di steamer. Nah, sampai berubah jadi air lagi. Nah, udah kelihatan kan jadi ada airnya. Tandanya brewnya udah siap dipakai. Nanti dia kedip-kedipnya hilang juga, si brewnya dia ditutup. Tara. Cukup jelas ya Bu Dewi, mudah-mudahan. Oke, kita akan coba bubuk kopinya. Jadi kita coba bubuk kopinya langsung pakai. Ini Porta Bu Dewi sengaja saya pakai, jadi saya gunakan ini. Karena sebetulnya kita displaynya portanya nggak ada yang sama. Kita mulai dari sekarang. Kita nyalain aja. Terus kita kira-kira aja langsung dikasih 1,5. Geser dikit. Nah, cepet ya, sekitar 10 detikan. Kita langsung taruh di sini. Oh iya, ininya belum dibilas, kita bilas dulu sekali. Ntar kelihatan joroknya, ntar ada yang komplain. Itu nggak dibilas dulu, Mas. Nah, biarin aja dibilas dulu. Yang keluar cuma 1. Ntar kita cek dalamnya tuh keluar dua-duanya. Cukup. Penting nggak sih? Penting sih, biar higienis aja. Terus ya, ini lap. Ada satu lagi nggak, Riz? Ini mau saya pakai buat lap meja yang ini. Oke. Ini buat lap steamer nanti. Oke, kita masukin yang tadi sebanyak 12 gram. Cakep ya granisasinya ya. Kelihatan, Pak? Bentar. Ya. Yuk. Kita masukin 12 gram. Ini aja. Ini special blend nih. Sekedar informasi, ini adalah house blend dari JPW Coffee Roastery yang laku banget. Kenapa saya bilang laku banget? 50% penjualan JPW Coffee Roastery itu special blend. Karena banyak banget kafe-kafe di bukan Jakarta lagi ya Pak, Indonesia pakainya. Seluruh dunia. Wih, enggak lah Pak, kalau seluruh dunia lebay.
Kalau yang Belum. nggak belum, kalau seluruh dunia lebay. Lebay. Belum. Kalau yang seluruh dunia ya single originnya, karena Indonesia juga terkenal sebagai penghasil single origin yang enak. Tapi kalau spesial blend JPW belum. Belum. Baru seluruh Indonesia. Bahkan lucunya ada orderan dari Toraja, kopinya spesial blend sama Toraja, padahal dia di Toraja. Apa ya maksudnya dia ya? Dia di Toraja belinya kopi Toraja JPW, saking konsisten yang dia mau. Ini kita pakai 12 gram, Pak. Ya, 12 gram persis, kelihatan ya? Mana? Ya, 12 mili, Oke. 12 gram. Ya, pas. Ini kita tamping, karena kita nggak tahu dia tingkat kehalusannya bener atau enggak, jadi sekedar saran, tampingnya bener-bener dibikin santai aja. Gitu. Udah begitu aja, jangan diapa-apain lagi. Nanti kalau kita udah coba, biasanya brew kedua ketiga baru ketahuan ini udah bener atau belum. Flash dulu sedikit, biasa sekitar 1 detik. Masukin dari arah jam 8 ke arah jam 6. Ingat ini lap bawah, jangan dicampur sama lap steamer. Kita akan coba pakai shooter glass sama timbangan karena kalibrasi pertama. Oke, shooter glass butuh 1 aja sih. Oh, nggak muat. Karena nggak muat, nah ini kita copot aja. Nah, sekalian buangin, Tris, tolong. Awas panas. Mungkin masih ingat di video reviewnya DeLonghi Dedika ini, 12 gram kita mau dapetin 18 gram yang Pak Togu bilang, wih keren juga kulikan loh gitu. Nah kita akan ulang itu nih kata-katanya, mudah-mudahan langsung dapet. Mulai dari, ya karena ini memang belum di set timernya, jadi satunya nanti saya set, saya tahan, terus saya pencet. Nih saya tahan dulu. First dropnya di 2. Nah, pegel kayaknya Pak, jongkok ya. Banget, Bos. Oke, selesai. Kita ambil di sekitar 18 pengennya. 21, masih sedikit kebanyakan. Keren loh espressonya loh. Iya dong, special blend. Gila. Ini jangan lupa, emang lap bawah. Ini kita cobain dulu supaya kita tahu ini bener apa enggak. Lucu sih, harusnya sih udah dapet ya, harusnya, biar pasti. Balance loh, cuman masih menurut saya agak sedikit under. Sedikit banget under. Mungkin kita tambahin 1 gram aja. Terus nih tolong di ini kita tambahin sedikit 1 gram aja, jadi mungkin pakai 13 gram kali ya, bekas bubuknya sama. Kita sambil ngegiling dia, kita sambil bersihin. Oke, pakai 13 gram. Ini kita bersihin dulu. Masih matiin dulu. Ini bersihinnya kalau dilihat dari sini sih sedikit kasar ya. Cuma memang mesin pressurize nggak bisa halus-halus banget kayak mesin unpressurized. Kita lihat pupnya gimana, ketoknya di sininya. Kalau ketok di sininya nanti jatuh si basketnya. Berantakan ya, tapi kering sih, tinggal tisu aja boleh, nggak ada masalah. Nggak basah loh ini, padahal tadinya saya kira akan apa ya, memang nggak basah sih kalau agak kasar. Pilihannya 2 Pak, boleh ditambah gramasi dengan tekanan yang standar tadi. Nah, bersih lagi. Atau boleh di tekan lebih kenceng gitu. Jadi dosisnya ditambah atau tekanannya ditambah. Sekarang kita pakai dulu di 13 dengan tekanan santai.
Grind size masih sama. Biasanya 2-3 kali sih harusnya dapat. Oke. Sama buat Bu Dewi, pastiin udah dapat grind size-nya segini nih. Tuh. Mana? Nih. Grind size-nya. Kelihatan? Oke. Ya. Ya, jadi dia masih medium ke coarse, masih medium coarse. Medium ke fine, nggak halus-halus banget ya. Kayaknya sih udah dapat untuk grind size, tinggal ngatur di dosis sama di tekanan tamping aja. Tadi kan nggak di tamping. 11 gram, terus pakai kopinya saya coba di 12 juga, tapi tekanannya aja kali ya. 12 gram juga. Kurang 1. Biar afdol. Kurang 1 gram doang. Ingat, pakai mesin grindernya Bu Dewi harus dinyalain dulu. Sobat JPW juga yang punya grinder sejenis, nyalain dulu baru masukin bijinya. Jangan dimasukin bijinya dulu baru dinyalain. Nanti nyangkut bijinya. Tumben Bapak nggak ngerespon nyangkut bijinya. Tangan gua pegel. Berat pegangin gimbal ya. Yoi. Lu cepetan dong tuh, pegel gua nih gitu ya. Banget. Ya Pak, saya ngebut. 12 gram ya, sama. Tekanannya aja kita tambahin. Ini jangan lupa dibersihin. Terus tekanannya, kalau tadi cuma nyet gitu ya, ini sekarang agak di push dikit. Cukup. Jadi ini kalau dari tingkat kehalusan sama, rapiin dikit nih yang di pinggir-pinggir. Ini nggak saya tekan, cuma saya taruh aja. Tapi dari tekanan beda. Oke. Ini pakai sini aja deh, biar kita bisa flash dikit. Ya, sekitar 1 detikan aja. Nah, kita cobain. Pakai shooter glass lagi. Terima kasih Eris. Kita cobain, mudah-mudahan langsung dapat yang kedua. Sama, karena kita nggak tahu timer ini, jadi saya timer di sini sekalian. Tapi ditahan. Saya pakai yang double deh, saya tahan. 1, 2, 3. Biar kelihatan first dropnya barusan 2 detik ke 3 detik free infuse. First dropnya di 10, 9 ke 10. 18 saya mau tarik biar 1:1,5. Gila sini cakep. Beuh. Gila. 19 gram. Golden 18 gram. banget, bos. Ngeri cuy. 3 layer. Nah, ini udah dapat nih. Tadi kalau di detik saya nggak lihat. Nanti kita lock dulu. Tapi ini saya yakin pasti enak. Kalau secara harfiah. Secara anatominya si espresso tadi udah ada 3 layer, berhentinya juga cukup, dan golden kremanya tuh. Kelihatan nggak Pak? Mantep. Kinclong banget. Ini pasti enak. Kita langsung cobain aja. Dijadiin latte. Jadi kita cobain dia sekaligus nyobain steamernya. Ini 18 gram. Sedikit tips untuk menuang espresso dan memindahkan, kita harus aduk seperti ini supaya kremanya ikut. Ya, jadi beratnya nggak berkurang ketinggalan di shooter glass. 18 juga kan beratnya kan? Nah, kita ambil susunya, Tara. Saya kayak pemain sulap ya Pak, ngambil dari situ ada susu. Makasih Eris. Kita pencet dulu yang steamer. Tunggu kurang lebih, kalau tadi 10 detik, kalau sekarang berapa nih? Kita cek. Oke. Steamernya kedip-kedip masih. Dan saya mau langsung copot karena saya mau nge-art. Copotnya gini, ini ditahan ke kanan. Ya, jadi ini kan ke kiri ngeloknya. Ke kanan, turunin. Gitu. Kalau masukin ya rapetin dulu begini. Ke kiri. Gitu. Jadi, ya itu udah bener. Sekitar 10 detik, 15 detik kan. Ini ditaruh sini aja dulu. Kita pakai ini aja deh. Yang ini kita nggak di-endorse ya, susunya bagus. Karena emang Pak Togus suka pakai susu ini. Ya masukin sekitar 180-an mili lah. Fresh milk saran saya jangan pakai
UHT. Susu yang lain gue juga suka tuh. Oh iya. Susu yang mana, Pak? Buang dulu sedikit. Saya kok Cuma itu traveling. doang gue sukanya. Susu yang lain juga gue suka. Oh, iya. Susu merek apa, Pak? Hah? Banyak lah. Oh. Siapa, Pak? Gue pencinta susu soalnya. Suppliernya siapa? Hah? Supplier Macem. nama orang. Hah? Oh, bukan nama orang ya? Bukan lah. Nama perusahaan. Oh, nama perusahaan. Mulai dari Cikarang. Sambil di timer aja berapa detik biar kita tahu mulai dari sekarang. Nah, ingat untuk steam menggunakan DeLonghi Dedica ini memang powernya tidak terlalu kencang. Namun kalau kita meletakkan si spotnya ini dengan benar, dia juga tetap dapat untuk roundnya, untuk putarannya. Gitu, bisa lihat. Dan dia ada beberapa saat di mana dia akan kayak kehilangan power, tapi kita hold begini aja dia tetap dapat tuh. Ya kurang lebih 40 detikan, ini udah mulai anget di 35 detik. Selesai di 40 detik nih. Cakep, 40 detik pas. Ini saya stop tuh tadi. 42 karena saya matiin ini dulu. Nah, lap dulu jangan lupa. Lalu siapin juga jak lainnya yang buat menampung steamer. Nah, cakep lupa. Kita langsung pouring aja. Lap dikit. Oke. Mulai dari sekarang. Wede. Lumayan lah ini. Cakep lah. Ya gak? Wah, gila. Ngeri. Ini Pak Togo aja yang komen lah. Karena tadi saya udah yakin ini espressonya udah bener. Sesimpel itu sih kalau udah biasa ya. Jadi kalau Sobat JPW ngelihatnya kayaknya kok kayak gampang banget ya. Ya Sobat JPW butuh latihan dan minum Milo tiap hari sih. Minum susu tiap hari. Oh, susu kan kesukaan Bapak. Oh, iya. Pak Togo cobain, saya pinjem kameranya. Bisa nggak lo? Nih, jati. Ya, saya pegang. Tangan gue udah kemeng nih. Iya. Oke. Udah. Sip. Kelihatan? Oke. Curhat banget, nggak apa-apa jadi binaraga dikit lah, Pak. Gimana, Pak? Itu muka apa? Nggak komen angka aja lah, udah. Biar pastilah, udahlah. Itu kenapa, Pak? Enak banget. Masa sih? Mantap. 8,5. Ih, gila lu 8,5. Ini rasanya mirip loh sama kita pakai komersial. Kuncinya kalibrasi sih. Kalibrasi ya? Udah deh, kalibrasi udah. Di situ. Lo pakai mesin apapun kalau kalibrasinya bener pasti enak. Kopi juga pengaruh sih. Ya itu mah aus kelihatan. Ya Allah. Saya juga nyobain Pak dikit. Berat nggak, Tok? Lumayan. Lo Itu bayangin bentaran doang nih. Gue bayangin 30 menit, 37 menit, 49 detik. Oh, Wah, gila nggak? Bapak udah swipe kan? Hah? Udah ya, aman ya? Aman lah. Ya, ya kan nanya doang. Elah. Lu kok ngegas? Baper amat. Enak ya? Enak lah. Lidah gua mah nggak salah, Tok. Iya. Sama sih lidah lu juga sih bagus sih. Pak Togo bilang ini 8,5 dan saya setuju. Kenapa saya bilang saya setuju? Pertama dari visualnya juga kelihatan ya si hasil espressonya. Terus steamernya, sebetulnya ini steamer kalau dibilang proper, jawaban saya enggak. Tapi kalau emang udah biasa, udah tahu selahnya, ya dia memang akan memproduksi beberapa mili air tambahan. Tapi karena susunya juga susu bagus, kopinya kopi bagus, jadi ini watery dari air tambahan dia nggak terasa sama sekali. Justru si susunya jadi manis banget di si kopi itu. Bukan begitu, Pak? Iya. Habisin ah. Parah sih ini enak. Kayak Enak ya? Ya kayak pakai PID pakai duetto, Pak. Memang. Mirip loh. Iya. Tapi kalau kita bilang apakah benar-benar konsisten akan sama seperti itu hasilnya, balik lagi ke kalibrasi sama kebiasaan si barista atau si usernya. Kalau dia gunain seperti itu akan sama. Lupa Pak satu hal.
Mas itu portanya nggak dicopot, gitu ntar. Copot dulu ya. Dari tadi nih, sorry sobat JPW. Kalau hasil puk nggak bisa disamain sih sama komersial pak. Iya ya. Ya beda. Nah, ini kita buka dulu sebelum kita kasih statement tuh kan. Nah, kita akan dapat keribetan ini juga nih. Kalau komersial mana ada basketnya copot, lagi ngegetok. Saya, basketnya copot cuy. Nah, bagus sih hasilnya. Udah ini nanti kita skip, kita beresin belakangan. Nah, saya pengen kasih beberapa tips. Kita pakai mesin rumahan dengan pakai mesin komersial, hasilnya bisa so-so, bisa mirip, bisa sama bahkan. Ketika kalibrasi kita tepat dan ketika kita tahu gimana cara ngegunain dengan benar, brew-nya gimana, steam-nya gimana, itu bisa. Tapi kalau kita nggak terbiasa sama hal tersebut kayak sekarang nih, ini kan nggak tiba-tiba langsung bisa brew lagi, mesti nunggu lagi. Terus steam, nunggu lagi juga. Memang nggak terlalu lama, 10 detik, 20 detik, tapi tetap ketika memang untuk komersial dia butuh jualan, misalkan untuk banyak cup dalam waktu bersamaan atau singkat, ya nggak akan kuat juga dia dapat hasil konsistensi yang tadi. Gitu sih sebenarnya tujuan saya bahas ini. Terus kalau di sini berarti kesimpulannya sudah selesai QC kita dan semua berfungsi dengan normal. Sekaligus kalibrasinya ini akan kita lock di sini. Ini nanti kita akan set timernya juga untuk Bu Dewi supaya Bu Dewi nanti tinggal pakai aja gitu. Jadi udah nggak pusing-pusing sama sekali. Sedikit notice, Bu Dewi harus lihat tingkat kehalusan dari si bubuknya, samain sama yang ada di video atau samain dengan yang pernah kita buat pada saat kita review mesin ini. Gitu ya Bu Dewi ya. Oke, terima kasih buat sobat JPW sekalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi mungkin buat sobat JPW yang nggak mau pusing ya. Saya pengen beli mesin, saya nggak ngerti kopi, saya pengen ya udah dikalibrasin, saya bantuin, JPW bantuin supaya kalian ya udah tinggal pakai aja, gitu ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Thank you.